Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Durjana, Bersekutu atau Mati, seri yang kedua. Cerita misteri ini ditulis oleh Ustadz Masrullah Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Entah berapa jam Rusmala membisu dalam dekapan sosok Rodian di kamar mandi. Yang ia rasakan saat itu, seluruh tulang-tulang di tubuhnya terasa nyeri dan ngilu. Tak ada rasa nikmat atau apapun seperti biasa dia rasakan. Membuat dirinya meyakini jika sosok yang telah menggaulinya bukanlah Rodian suaminya. Namun itu semua tak kuasa ia ungkapkan manakala langkahnya yang tertatih sampai di dalam kamar dan melihat tubuh suaminya masih terbaring di atas kasur kapuk tanpa berselimut. Keinginan Rusmala untuk menceritakan kejadian ganjil dan memalukan yang baru saja ia alami hanya mampu ia pendam. Ia tak kuasa, selain ada selipan ketakutan, juga tak ingin membuat suaminya murka bila mana tahu jika dirinya telah digauli oleh makhluk yang menyerupai dirinya. Pikiran Rusmala terus berkecamuk. Sesekali ia pun mengingat kembali sosok menyerupai suaminya yang belum sekalipun dirinya dengar bersuara. Tak ada perbedaan secara fisik antara lelaki yang kini terbaring bersampingan dengannya maupun dengan sosok lelaki yang baru saja membuat tubuhnya kelelahan. Akan tetapi dari sisi dalam tampak sekali jika sosok yang mendekapnya di kamar mandi itu bertenaga 5 kali lipat dari lelaki di sebelahnya. Mengingat semua itu seketika membuat tubuh Rusmala merinding ketakutan. Ia merapatkan tubuhnya pada sosok Rodian asli. Hatinya menjerit, menangis dan berharap hal itu tak terulang lagi. Sampai akhirnya rasa takut serta lelah di tubuh dan pikiran mengantarnya ia ke dalam lelapnya alam mimpi. Pagi hari setelah mengalami awal hal buruk, Rusmala berubah. Wajahnya terlihat pucat tanpa guratan semangat seperti hari kemarin. Jelas dari pancaran indera penglihatannya, sebuah penyesalan dan ketakutan. Tapi lagi-lagi semua itu hanya mampu ia pendam. Berat baginya untuk jujur menjawab pertanyaan dari Rodian atas apa yang telah dirinya alami semalam. Meskipun satu alasan telah ia ungkapkan demi menutupinya, namun Rusmala melihat jika sang suami seperti tak mempercayainya. Ya sudah, kalau kamu kurang enak badan, lebih baik istirahat di rumah. Besok aja kita pergi belanjanya setelah kamu sehat, ucap Rodian mengakhiri desakannya pada Rusmala. Kamu mau sarapan apa biar Mas belikan? Sambung Rodian seraya beranjak berdiri dari tepian ranjang, menawarkan pilihan sarapan untuk Rusmala. Terserah Mas saja. Katanya terserah Mas saja, itu secara lirih. Dan mendengar jawaban itu Rodian kemudian berlalu sembari menghela napas panjang. Ia menyadari ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya.
Namun begitu ia tak mau memaksanya untuk bercerita. Rodian mengerti betul watak Rusmala, manja dan anti paksaan. Hari itu tak ada kegiatan apapun yang dilakukan Rodian maupun Rusmala. Mereka hanya bersantai di dalam rumah sampai waktu menjelang petang. Baru setelah azan Isya terdengar, mereka kedatangan tamu yang tak lain Rusdi, sahabat Rodian di pasar. Keduanya berbincang sebentar di ruang tamu sebelum memutuskan untuk meneruskan obrolan mereka di luaran bersama teman-teman mereka yang lain. Hal itu sudah biasa dilakukan Rodian yang memang telah menjadi hobi. Sama halnya dengan Rusmala, ia terbiasa dengan semua yang dilakukan suaminya. Bahkan mendapati sang suami pulang dalam keadaan mabuk telah menjadi harian untuknya. Tapi untuk malam itu berat rasanya bagi Rusmala mengizinkan Rodian keluar bersama Rusdi. Ada ketakutan menyelip dalam hatinya kala teringat kejadian kemarin. Namun akhirnya ia tak mampu menahan kepergian suaminya, walau telah mengutarakan berbagai alasan. Rasa takut Rusmala semakin menyeruak memenuhi rongga jiwanya setelah suara deru motor Rodian menghilang dari indera pendengaran, menandakan kini dirinya sendiri di dalam rumah. Hal pertama yang Rusmala lakukan untuk menekan rasa takut, menutup dan mengunci pintu serta langsung menuju ke dalam kamar, merebahkan tubuh berbalut daster berharap bisa segera terlelap. Tapi baru beberapa menit ia mengatupkan kelopak mata. Dari arah pintu depan suara ketukan mengagetkannya. Beberapa kali ketukan sempat ia abaikan. Namun semakin lama suara ketukan itu semakin cepat dan keras. Memaksanya untuk bangkit guna memastikan siapa yang telah lancang menggedor pintu rumahnya di waktu malam. Rusmala sejenak tertegun, manakala tak mendapati siapapun di luar setelah dirinya membuka pintu. Hanya semilir hembusan angin malam yang menyapu wajah dan tubuh saat ia keluar memastikan. Sejenak ia mengamati suasana sepi di luaran dengan perasaan heran. Ia bingung dan mengingat-ingat kembali. Dirinya merasa yakin bila telinganya benar-benar mendengar suara gedoran pintu. Akan tetapi, sampai beberapa saat ia mencari-cari tak menemukan seorang pun di luar rumah. Tanda tanya yang masih membersit dalam benak Rusmala seketika berubah dengan perasaan tegang dan takut ketika ia memutuskan untuk masuk dan hendak menutup pintu. Saat belum sempat tangannya merapatkan seluruh daun pintu kayu bermotif tangga susun dari celah dan bantuan cahaya lampu jalan, matanya melihat sesosok tubuh tiba-tiba saja sudah berdiri di pinggir jalan ujung halaman rumahnya. Sosok itu tampak tegak menghadap serta memandangi dirinya. Dari paparan cahaya lampu, sedikit jelas Rusmala melihat raut wajah sosok berbaju hitam itu. Bagi Rusmala tak ada yang aneh dari tampilan dan wajah sosok itu. Tapi melihat gelagat serta kemunculannya yang secara tiba-tiba membuat dirinya tersusupi rasa takut hingga tubuhnya merinding. Cepat-cepat Rusmala meneruskan menutup pintu dan mengunci kembali serta buru-buru melangkah ke dalam kamar.
Jantungnya masih terus berdegup kencang, membayangkan tatapan sosok lelaki itu yang seperti ingin menelanjangi dirinya. Untuk beberapa saat lamanya Rusmala menikmati suasana hening sebelum keheningan itu pecah oleh satu suara dari arah depan. Mas, Panggil Rusmala saat telinganya mendengar suara pintu dibuka. Namun beberapa kali Rusmala mengulanginya panggilan itu, tetap tak ada sautan. Sebentar Rusmala terdiam, mengamati serta menajamkan indranya dengan perasaan was-was. Kali ini Rusmala benar-benar dibuat senam jantung. Kala suara panggilannya malah tersauti suara langkah kaki dan deritan kursi yang digeser. Bayang-bayang wujud sosok menyerupai suaminya pun seketika muncul dalam benaknya. Wajah pucatnya, dengus nafas berbau wangi melati, dan tatapan liar nan nakal memenuhi pelupuk matanya. Suasana kembali hening, membuat bimbang pikiran Rusmala antara percaya dengan suara-suara barusan atau itu hanya halusinasi saja. Entah berapa lama dia berpikir, sampai akhirnya memberanikan diri melawan rasa takutnya demi membuktikan. Rusmala pun bangkit dan beranjak dari ranjang. Pelan, penuh hati-hati kaki Rusmala menapak di lantai semen tanpa keramik. Langkahnya nyaris tak bersuara, hingga beberapa detik kemudian ia sampai di depan pintu kamar. Dirinya sempat ragu untuk menyibak kain tipis bermotif bunga yang menjadi penyekat antara ruang keluarga dan kamar. Perasaan itu muncul saat tiba-tiba saja bau wangi melati bercampur kasturi santer menyapu hidungnya. Namun satu kekuatan dari rasa penasaran memaksa jari-jari tangan halusnya menepis perlahan kain penyekat pengganti pintu. Dek jantung Rusmala bagai terjeda sebentar, kemudian terpompa kencang melihat ke arah dua buah kursi kayu yang saling berhadapan di antara meja kecil. Meja dan kursi yang biasa untuk dirinya dan Rodian gunakan untuk makan plus bercengkrama layaknya ruang keluarga, kini telah diduduki salah satunya oleh sosok lelaki tua berwajah hitam legam. Jiwa Rusmala benar-benar tercekat saat tatapan sosok lelaki tua itu mengarah padanya. Seperti tahu bila dirinya sedang mengintip dari balik kain tipis. Dengan cepat Rusmala pun mundur dan buru-buru kembali ke atas ranjang dan menutup tubuhnya dengan selimut. Dengus napas memburu dan keringat yang deras mengucur tiba-tiba saja seperti berhenti dan membeku ketika tubuh Rusmala merasakan satu sentuhan lembut di bagian kaki. Rusmala ingin memberontak, berteriak, namun semua itu hanya bisa ia lakukan dalam hati. Semakin lama, sentuhan itu tak hanya berkutat di bagian kaki bawah, melainkan perlahan mulai naik menelusur ke atas. Hal itu terus berlangsung tanpa adanya penolakan fisik dari Rusmala. Hingga puncaknya, Rusmala merasakan hawa dingin kala menyadari bila selimut dan beberapa helai pakaian yang melekat telah terlepas. Untuk pertama kalinya sepanjang hidup Rusmala merasakan takut amat luar biasa, manakala matanya yang sudah basah oleh lelehan bening melihat dengan jelas wajah sosok hitam beraroma wangi melati di atas tubuhnya. Wajah itu terus tersenyum, menyeringai dan mendengus keras. Kibasan gerak tubuhnya seirama dengan sibakan bulu hitam nan lebat serta panjang yang memenuhi bagian punggung membuat Rusmala yakin bila sosok itu bukanlah manusia.
Dek, buka pintunya. Untuk kesekian kalinya Rodian mengetuk dan memanggil Rusmala istrinya. Di sela tubuhnya yang sempoyongan, Rodian merasa ada hal yang aneh. Tak seperti biasanya ketukan dan panggilan sampai berulang-ulang. Padahal meski jam berapapun ia pulang, pasti 1-2 kali panggilannya ditanggapi oleh istrinya. Dek, 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 buka pintunya, Dek. Puluhan menit Rodian menunggu di depan pintu hingga tak sabar lagi. Akhirnya ia berusaha mendobrak pintu. Namun kembali ia merasakan hal aneh. Awal dirinya pulang, jelas sekali jika pintu terkunci, tapi saat ia ingin mendobrak, tiba-tiba saja pintu itu terbuka. Rodian sempat terdiam bingung, berpikir mungkin karena efek minuman yang sedikit membuat kepalanya pening. Ia pun mengabaikan kejanggalan itu. Akan tetapi sesampainya di dalam, tepatnya di depan ruang keluarga yang terhubung dengan kamarnya, mata Rodian membelalak lebar dan memerah. "Siapa kamu?" teriak Rodian dengan keras dan tegas. Spontan Rodian tersulut amarah saat mendapati dengan jelas satu sosok baru saja keluar dari dalam kamar istrinya. Bukannya takut atau berlari kabur, sosok berjubah hitam panjang yang baru saja dibentak Rodian malah berhenti dalam posisi membelakangi. Sejenak suasana hening. Rodian yang sejak awal terbakar amarah sedikit mengendur melihat sosok berjubah hitam itu seperti ada keanehan. Mata Rodian lekat menatapi sosok yang berjarak 3 meteran darinya. Sekilas seperti dia mengenal perawakan dari sosok itu. Namun kala dirinya ingin lebih mendekat untuk memastikan, Rodian tiba-tiba saja malah tersurut mundur. Kini amarahnya, keberaniannya seolah terkebiri ketika sosok itu lebih dulu membalikkan badan. Jelas dan sangat jelas Rodian melihat seraut wajah tak asing dari sosok itu. Wajah serta tubuh yang baru 3 hari lalu ia lihat terkapar tanpa daya dan nyawa penuh lumuran darah, kini nyata ada di hadapannya. Pak Suroso. Pelan, penuh ketakutan suara Rodian. Tubuhnya gemetar, keringat mengucur deras membasahi kening dan wajah. Rasa pening di kepala. Akibat terpengaruh alkohol pun seketika sirna. Terkikis rasa takut yang sangat oleh sosok Suroso yang kini berwajah hitam. Apalagi ketika sosok Suroso mendekati dirinya sembari menyeringai. Tubuh Rodian goyah, kakinya terasa kaku, tak mampu ia gerakkan. Tubuhnya yang mampu menyandar di dinding, membiarkan sosok Suroso mendekati hingga tepat berada di hadapannya. "Terima kasih Kang Rod, terima kasih," ucap sosok Suroso lirih di telinga kanan Rodian. Tak ada jawaban dari Rodian. Ia justru semakin ketakutan. Nafasnya seakan terputus. Dadanya terasa panas tersesaki dengusan nafas sosok Suroso yang beraroma busuk. Setelah mengucapkan beberapa kalimat, sosok Suroso pun beranjak meninggalkan Rodian yang sedikit demi sedikit mulai bernafas lega. Meski tak berlangsung lama, namun kejadian itu membuat mental dan kegarangan Rodian runtuh. Ia benar-benar dibuat shock. Sesaat lamanya hanya mampu terduduk menyandar pada dinding, mencoba menguasai diri dan mengumpulkan tenaga. Setelah merasa mampu berdiri dan bisa menguasai pikiran, Rodian kemudian bangkit, melangkah perlahan menuju ke dalam kamar. Ia ingin segera melihat istrinya. Hingga tak lama, dirinya sampai atau lebih tepat selangkah masuk ke dalam kamar. Hal mengejutkan kembali menghiasi pandangannya. Awal Rodian hanya tertegun, diam serta mencoba mencerna. Tapi beberapa detik kemudian, saat otaknya mampu membaca situasi tentang apa yang sudah terjadi, matanya tak mampu menahan kucuran air bening yang meleleh. Perlahan Rodian bersujud, bersimpuh di sela isak tangis pilu sembari memuti satu persatu pakaian istrinya yang berserak di lantai. Hatinya benar-benar terasa pedih, perih, tak terlukis dalam benaknya. Apalagi saat ia sampai pada tepian ranjang, melihat sang istri terpejam dengan posisi terlentang tanpa sehelai benang, membuat Rodian semakin tersayat.
Rosmala. Tangis amarah seolah tertahan dalam rongga dada Rodian. Hanya isakan yang menghiasi saat ia perlahan menutupi tubuh telanjang istrinya dengan selimut. Rodian terduduk di samping tubuh lemas Rosmala, menatapi kehancuran jiwanya, menangis terseduh hingga nafasnya tersengal. Namun di saat itu satu pikiran berkelebat perihal asbab musabab malapetaka yang sudah menghancurkan hidupnya. Dengan tertatih Rodian bangkit, berjalan pelan mendekati lemari kayu di sudut kiri kamar. Perlahan ia membuka salah satu pintu lemari. Sebentar menatap tumpukan kain lama sebelum mengalihkan pandangan ke bagian tengah. Ia sempat terperangah, seperti tak percaya melihat isi di dalamnya, di mana awal dirinya menyimpan sisa uang yang telah terpakai sebagian, hasil dari mengambil milik Suroso. Tapi kini bukan hanya sisa atau beberapa tumpuk saja, melainkan bagian tengah lemari itu telah penuh oleh tumpukan uang. Tidak mungkin, ini tak masuk akal, gumam Rodian seolah tak percaya. Akan tetapi saat tangannya menyentuh mengambil beberapa tumpuk uang itu sangat nyata baginya, membuat ia yakin bila semua yang ada di depan matanya bukanlah mimpi. Rodian akhirnya menutup kembali pintu lemari dan menguncinya setelah memastikan. Ia pun beranjak balik mendekat keranjang dan berbaring di sisi Rosmala yang masih terpejam dengan napas pelan teratur. Sesekali Rodian menatap wajah kelelahan istrinya. Dalam pikirannya terbayang bagaimana nasib sang istri saat dirinya pergi, membuat hatinya menjerit pilu. Namun di sisi lain melihat tumpukan uang yang begitu banyak dalam lemari membuat dirinya sedikit terobati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Durjana, bersekutu atau mati. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.